Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Altorik dari kelas TI 19D2 dari Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan ingin membahas tentang apa itu data mining dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, yang pernah kita gunakan. Oke, yang pertama-tama kita bahas dulu tentang apa itu data mining. Nah, menurut para ahli gitu ya, menurut Efrem Turban, data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, mesin learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database yang besar gitu ya. Data mining ini berguna untuk membuat suatu prediksi atau keputusan yang kritis gitu, terutama dalam bentuk strategi. Dalam informasi lain juga data mining ini bisa didefinisikan sebagai serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual gitu. Adapun kemampuan dari data mining sendiri adalah mengotomatisasi prediksi tren dan sifat-sifat bisnis, lalu mengotomatisasi penemuan pola-pola yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi si data mining ini bisa diolah menjadi sebuah prediksi gitu ya. Cara kerja data mining sendiri adalah tentang bagaimana tepatnya data mining menggali hal-hal penting yang belum terjadi, yang belum diketahui gitu ya sebelumnya, atau memprediksi apa yang akan terjadi. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan kasih contoh bagaimana implementasi data mining dalam suatu olahraga yang sering kita mainkan gitu ya, yang populer juga di Indonesia. Salah satunya adalah sepak bola. Kita akan bahas tentang bagaimana fungsi data mining dalam permainan sepak bola itu sendiri gitu ya. Kali ini saya akan membahas tentang penggunaan data mining dalam salah satu olahraga terfavorit di Indonesia maupun dunia ya, yaitu sepak bola. Di dalam dunia sepak bola gitu ya, data mining dilakukan dengan menganalisis jalannya laga. Biasanya tuh dipakai mulai dari jumlah shoot on target maupun off targetnya gitu ya, jumlah pelanggaran, kartu kuning dan merah. Lalu presentasi penguasaan bola atau ball position, biasanya kita di sepak bola itu sudah menggunakan statistik gitu ya, persentasenya berapa persen, klub B berapa persen gitu. Penggunaan strategi dari pelatih, manajer, analis pertandingan, scouting pemain, serta kebutuhan tim dan lain-lain. Sebagai contoh, saya akan mengambil data mining dari pertandingan Piala AFF 2018 antara Indonesia melawan Timur Leste pada tanggal 13 November tahun 2018 di GBK lalu ya. Dari data yang saya ambil, ada poin-poin penting terkait dengan data mining. Salah satunya adalah ball position dari kedua tim. Ball position diketahui dengan cara menghitung persentase total umpan sukses dan gagal suatu tim dalam sebuah pertandingan. Lalu total shoots adalah jumlah tembakan yang diciptakan oleh suatu tim, sedangkan shoot on target adalah jumlah tembakan ke gawang yang diciptakan oleh suatu tim dalam sebuah pertandingan. Shoot on target dihitung jika bola dapat masuk ke gawang maupun dapat diselamatkan oleh kiper gitu ya. Nah, dari data mining yang barusan saya bacakan, berupa statistik ini dapat dilihat bahwa timnas Indonesia menguasai pertandingan dengan persentase 64%. Berbanding terbalik dengan Timur Leste yang hanya menguasai pertandingan selama 90 menit hanya 36%. Meskipun secara keefektivitasan serangan gitu, serangan timnas Timur Leste lebih efektif dibandingkan Indonesia. Mereka menciptakan 5 shot on target dari 8 tembakan, dibandingkan timnas Indonesia dengan hanya menciptakan 4 shots on target dari 15 tembakan. Jadi implementasi data mining dalam sepak bola sangatlah penting dalam kebutuhan tim untuk menghadapi pertandingan selanjutnya, maupun para pengamat sepak bola dalam menentukan siapa yang terbaik dalam pertandingan tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.